Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Khairiza Naura dengan NIM 2308020020. Di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura menyatakan bahwa orang mempelajari perilaku baru dengan mengamati dan meniru orang lain. Teori ini menekan pentingnya pembelajaran observasional di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi yang mengikutinya, yang mengarah pada permodelan dan adopsi perilaku yang diamati. Dalam teori pembelajaran sosial, Albert Bandura sependapat dengan teori pembelajaran behavioris, pengondisian klasik, dan pengondisian operan. Namun ia menambahkan dua gagasan penting. Yang pertama, proses mediasi terjadi antara rangsangan dan tangkapan. Yang kedua, perilaku dipelajari dari lingkungan melalui proses pembelajaran observasional. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Sinulinga dengan NIM 2308020012. Saya akan menjelaskan mengenai konsep diri. Pengertian dari konsep diri adalah pandangan atau gambaran diri seorang individu secara menyeluruh atau apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh individu tentang dirinya sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek konsep diri. Aspek-aspek konsep diri terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki individu merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya sendiri. Kemudian ada harapan. Setiap individu mempunyai pengharapan tentang dirinya sendiri. Lalu ada penilaian. Penilaian adalah pengukuran individu tentang keadaan dirinya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan konsep diri. Terdapat 2 jenis teori tentang perkembangan konsep diri. Yang pertama, reflected appraisal, yang mengemukakan bahwa konsep diri terbentuk atas pengaruh lingkungan sekitar. Kemudian ada social compression yang mengemukakan bahwa konsep diri terbentuk melalui proses interaksi seseorang dengan lingkungan sepanjang rentang kehidupannya. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada faktor orang tua, faktor teman, dan faktor masyarakat. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konsep diri. Yang pertama ada konsep diri positif, yang berupa penerimaan diri secara apa adanya. Lalu ada konsep diri negatif, yang berupa pandangan seseorang tentang dirinya yang terlalu kaku, stabil, dan teratur. Hal ini mungkin terjadi karena didikan yang terlalu keras. Saya Aiza Nabila Putri dengan NIM 2308020032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang self-efficacy menurut Albert Bandura. Konsep self-efficacy sebenarnya adalah inti dari teori sosial kognitif yang dikemukakan Albert Bandura, yang menekankan peran belajar observasional, pengalaman sosial, dan determinisme dan timbal balik pengembangan kepribadian. Bandura mengatakan self-efficacy adalah suatu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Self-efficacy yaitu hasil dari interaksi antara lingkungan eksternal, mekanisme penyesuaian diri, dan kemampuan secara personal, pengalaman, serta pendidikan. Seseorang dengan self-efficacy tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya. Sedangkan seseorang dengan self-efficacy rendah menganggap dirinya pada dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam situasi yang sulit, orang dengan self-efficacy yang rendah cenderung akan mudah menyerah. Sementara orang dengan self-efficacy yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada. Menurut Bandura, dalam Alveolus Manuntung, efikasi diri pada tiap individu berbeda antara individu satu dengan yang lainnya berdasarkan 3 dimensi. Berikut ini adalah 3 dimensi tersebut,
yaitu yang pertama ada tingkat atau level. Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka self-efficacy individu mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi tugas-tugas yang paling sulit sesuai dengan batasnya. Yang kedua ada strength. Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya, pengharapannya yang lemah. Yang ketiga ada generalisasi atau generality. Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu tersebut merasa yakin bahwa kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. Menurut Bandura tahun 1997, self-efficacy dapat ditimbulkan dan dipelajari melalui 4 sumber informasi utama. Berikut ini adalah 4 sumber informasi tersebut, antara lain yang pertama, pengalaman keberhasilan. Teori kepribadian Walter Mischel menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara sifat kepribadian yang stabil dengan situasi yang dihadapinya. Sistem kepribadian kognitif atau efektif yang diajukan menjelaskan bagaimana variabel kognitif, efektif, tujuan, dan nilai mempengaruhi perilaku manusia. Pengantar teori kepribadian Mischel terdapat 2 tipe, yaitu yang pertama, melihat kepribadian sebagai entitas dinamis yang termotivasi oleh dorongan, persepsi, kebutuhan, tujuan, dan ekspektasinya. Yang kedua, melihat kepribadian sebagai fungsi dari sifat atau disposisi personal yang relatif stabil. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lova Alfariza dengan NIM 230802013 akan menjelaskan tentang konsep situasi dari Walter Mischel. Teori kognitif sosial Mischel sangat mirip dengan teori belajar Rotter dan Bandura. Mischel percaya bahwa komponen kognitif seperti standar personal, ekspektasi, dan tujuan memiliki efek peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Terlepas dari fakta bahwa setiap individu memiliki sifat kepribadian yang tetap, keadaan juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Orang menempatkan nilai positif pada peristiwa yang mereka anggap membantu mereka mencapai tujuan mereka, dan menempatkan nilai negatif pada peristiwa yang menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Mischel menemukan bahwa setiap orang, baik psikolog maupun orang awam, secara intuitif percaya bahwa perilaku manusia relatif konsisten atau paradoks konsistensi. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa situasi berbeda. Banyak individu dan psikolog mengatakan bahwa hal-hal seperti jujur, setia, agresif adalah faktor yang mempengaruhi perilaku. Dalam hal ini, Mischel tidak setuju. Paradoks konsistensi bahkan tidak didukung oleh beberapa penelitian. Contoh, siswa yang jujur kadang-kadang menyontek saat ujian, meskipun dia tidak pernah mencuri atau suka berbohong. Perilaku ini bervariasi tergantung pada situasi. Perlahan, Mischel melihat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kepribadian. Dia mulai menyadari bahwa sebagian besar orang memiliki karakteristik perilaku tertentu. Tetapi dia terus menekankan bahwa keadaan mempengaruhi perilaku.
Michel berpendapat bahwa kepercayaan, nilai, tujuan, dan perasaan seseorang adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Perilaku tidak dipengaruhi oleh sikap umum, melainkan dari persepsi individu akan diri mereka sendiri dalam tiap situasi. Michel dan Soda percaya bahwa perilaku individu dapat berubah tergantung situasi dengan suatu pola yang berarti. Situasi dan kesalahan acak bukan satu-satunya alasan. Situasi dan kesalahan acak bukan satu-satunya alasan mengapa perilaku seseorang tidak konsisten. Sistem kepribadian afektif kognitif atau biasa disebut dengan CAPS atau Cognitive Affective Personality System yang menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang adalah solusi yang diberikan Michel dan Soda untuk memecahkan masalah konsistensi klasik. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Kak Faiza. Yang ketiga, teori The Marshmallow Test merupakan salah satu pengalaman psikologi paling terkenal yang dilakukan oleh Walter Mischel. Eksperimen ini membuktikan kemampuan untuk membalikkan dampak negatif sangat penting untuk menjalani kehidupan yang baik dan seimbang. Misalnya, perbaikan diri tidak hanya berarti pencapaian nilai yang tinggi di sekolah, namun juga meningkatkan fungsi sosial dan kognitif serta harga diri yang lebih tinggi, supaya kita mampu mengelola stres emosi negatif dengan baik.